Ramadan dan Lebaran tahun ini terasa sangat berbeda. Kita menjalani ibadah puasa dan bersiap menyambut Lebaran di tengah suasana pandemi Corona. Ibadah dijalankan, kesehatan tetap harus diutamakan. Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan imbauan. Salat Idul Fitri tahun ini lebih baik dilakukan di rumah. Sama sekali tidak mengurangi pahala karena sejatinya agama hadir bukan untuk menyulitkan umatnya. Dalam episode Merdeka Bicara kali ini, kami akan berbincang banyak dengan Menteri Agama Fahrul Razi mengenai cara kita memaknai Ramadan dan Lebaran di tengah pandemi Corona. Assalamualaikum Pak Menak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat, salam kenal Pak. Saya Lia Raha Pak dari Merdeka.com. Mbak Lia, makasih banyak Mbak Lia ya. Apa kabar Pak Menak? Alhamdulillah sehat. Sehat, sibuk terus nih ya Pak? Ya biasa. Yang jelas kerjaan kantor dibawa ke rumah kan. Bawa ke rumah, berarti masih ngantor ya Pak? Sekali-sekali ya besok ngantor. Oh selang-seling ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Menak mungkin kita bisa langsung mulai aja ya Pak ya? Boleh. Boleh Pak ya. Pak, seperti kita tahu kan banyak negara termasuk Indonesia sendiri sedang mengalami masa-masa pandemi akibat virus corona ini ya Pak Menak ya. Nah, dan ini juga mungkin menjadi Ramadan pertama kita dengan kondisi yang seperti ini ya Pak, yang harusnya bisa momen yang untuk ibadah dengan tenang. Ini kan ada ibadah rasanya was-was, ada rasa gimana. Nah, kalau Bapak sendiri menilai suasana Ramadan tahun ini seperti apa sih Pak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Pak? Apalagi ini kan posisinya sedang menjadi menteri gitu ya. Ya yang jelas berbeda lah ya, karena mau tidak mau kita harus mengantisipasi adanya pada COVID-19. Tapi kita usahakan membalans bagaimana supaya ibadah tetap jalan, tetap menghasilkan pahala yang lebih baik dibandingkan dari bulan-bulan yang lain, tapi juga kita tidak terkena wabah COVID-19. Untuk itu memang pemerintah kita semua menganjurkan banyak hal. Satu misalnya tidak usah berjemaah di masjid, baik sholat harian maupun sholat tarawih, ya. Kemudian tidak mudik, tidak melakukan ziarah kubur dan lain sebagainya. Dan itu memang kita himbau. Kenapa? Supaya yang utamanya adalah supaya kita terhindar dari COVID-19. Memang saya kira kalau ngomong pahalanya, ya jelas kita paham lebih pahalanya lebih tinggi kalau kita jamaah di masjid, misalnya istikaf di masjid dan lain sebagainya. Tapi karena ada wabah penyakit, ya kita pakai akal sehat kita lah. Dan agama kebetulan tidak memberatkan. Lalu ada pilihan. Jadi kita gunakan akal sehat kita, jangan sampai keinginannya untuk mengambil manfaat ke sebanyak-banyaknya, tapi justru yang mudarat yang didapat untuk kita maupun untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Begitu. Pak Menak, itu kan sebenarnya imbauan itu sudah sering disampaikan pemerintah, mungkin juga kepala daerah di masing-masing daerah. Tapi faktanya kan Pak, saya bukan bilang pelanggaran ya Pak ya, mungkin orang punya keyakinan berbeda. Maksudnya punya pemahaman dan yakin akan situasi yang dia rasakan di sekelilingnya. Itu gimana Pak? Sebenarnya bagaimana mengimbau masyarakat ini supaya silakan. Memang tidak terlalu mudah juga ya, kembali kalau ngomong apa kaitannya sama agama lagi ya. Dan dengan agama. Tapi kami mencoba ya menghimbau berulang-ulang, kemudian aparat keamanan juga turun tangan, kepala daerah turun tangan, dan kami punya ujung tombak di lapangan sampai tingkat kepada penyuluh agama, mereka juga turun tangan menghimbau gitu. Ya memang ya kembali tadi seperti Mbak katakan, ya ada juga yang memang tidak mau patuh, dan mereka punya keyakinan yang lain gitu ya. Bukan jelek keyakinannya sih, keyakinannya baik juga. Mungkin menurut kami kurang mempertimbangkan tentang masalah risiko yang dihadapi adanya COVID-19 ini. Pak, itu kendalanya apa sih Pak? Misalnya apakah kayak tadi Bapak bilang, apa kendalanya merasa ingin memperoleh pahala atau merasa di daerah kita belum ada yang kena, jadi kenapa harus
ini atau sampai Iya. kadang tuh maaf Pak, saya ini tambahin sedikit, di beberapa tempat ibadah tuh sampai memberi jarak kan antar jemaah gitu kan, padahal secara agama namanya sholat itu kan safnya harus rapat gitu kan Pak. Nah itu gimana Pak? Iya. Ya kembali tadi yang Mbak bilang betul semua. Ada yang alasannya satu ingin mengambil nilai ibadah yang lebih tinggi, jamaah kan palanya kan lebih baik, tinggi, sikap yang jauh lebih baik dan sebagainya. Ada juga yang mempunyai keyakinan bahwa ya belum di kampung kami belum ada kok di sekitar kami yang terkena gitu ya. Jadi kenapa mesti kita takut? Misalnya ada yang berpikiran begitu. Meskipun ada juga yang agak bandel-bandel gitu ya. Itulah manusia ya. Iya Pak. Mungkin kita memaksakan orang untuk melakukan hal seperti itu sama seperti kita. Yang bisa kita lakukan ya paling utama yang menghimbau, yang memberikan penjelasan. Dan kemudian kita coba juga menangkalnya di lapangan. Misalnya pada saat mereka mau ke masjid, sudah ditunggu di depan masjid, diberikan penjelasan, janganlah. Gitu ya. Mungkin bapak-bapak sehat, tapi mungkin orang lain kurang sehat. Bapak-bapak kelihatannya sehat, mungkin sebetulnya kurang sehat. Nanti bisa menularkan yang lain. Dan kalau memang menularkan yang lain, kan kita juga berdosa gitu ya. Jadi kalau mudaratnya lebih banyak, ya janganlah gitu ya. Tapi kembali memang upaya kita yang paling maksimal ya menghimbau. Tapi kalau dibandingkan persentasenya dengan yang taat dengan yang tidak taat, ya jelas sangat jauh banyak yang taat gitu ya. Ada nggak sih Pak perhitungannya Pak, sementara yang dimiliki Kemenak berapa banyak sih yang sudah patuh dengan aturan ini Pak? Waktu secara nasional nggak ada, tapi pada saat saya dengar sidang kabinet, beberapa gubernur menyampaikan memang bervariasi sekali ya, dan setiap saat juga berbeda, jadi sulit kita pegang. Gitu. Dan biasanya itu kesulitan mematuhi imbauan itu lebih pada di perkampungan Pak, atau maksudnya di perkotaan juga banyak masih yang? Kalau di kampung lebih banyak motivasinya kepada satu, tempat kami belum ada kok begitu ya seolah-olah ya. Itu lebih banyak motivasinya ke sana karena merasa ya belum tersentuh COVID-19, kenapa sih kita mesti takut sekali. Kalau kita sholat di masjid pahalanya lebih tinggi. Nah itu selalu yang memotivasi kalau di kampung, nggak ada lain saya kira. Pak, kalau sebenarnya siapa sih aja sih Pak yang dirangkul Kemenak gitu Pak ya, terutama untuk penyuluhan di desa, di kampung-kampung lah kayak saya bilang tadi, karena kan kampung masih. Kalau di tingkat atas tentu kita koordinasi dengan MUI, dengan tokoh-tokoh agama ormas Islam, NU, Muhammadiyah, sebagainya ya. Kalau di ujung tombak kita koordinasi dengan kiai-kiai kampung, ormas-ormas setempat, itu ya, majelis-majelis ulama setempat. Kami kan saya katakan tadi punya ujung tombak sampai tingkat penyuluh agama. Jadi kalau dibilang yang paling utama dirangkul kiai kampung Pak, yaitu penyuluh agama itu yang tertangan merangkul kiai kampung. Ustadz-ustadz kampung aja. Nah kalau ustadz-ustadz kampung ini ya selain juga pendekatan agamanya, ada juga pendekatan pribadinya. Karena biasa tiap hari ketemu, tiap hari ngajar ngaji, ya pasti insya Allah wibawanya lebih tinggi lah. Lebih didengar ya Pak ya? Oke. Pak Menak, mungkin selain soal ibadah di bulan Ramadan, kita kan dalam hitungan pekan lagi juga segera menyambut Idul Fitri ya Pak ya? Ya. Itu masih dengan kondisi yang sama dan sepertinya juga mungkin belum ada tanda-tanda untuk membaik gitu ya Pak ya? Gimana Pak solusinya ini kan, karena saya pribadi nih ya Pak yang ngerasa sholat Id itu berasanya itu kok kita di tanah lapang gitu ya Pak ya. Ya mungkin kalau di kondisi tertentu mungkin ada di masjid tapi yang beramai-ramai. Nah ini gimana nih Pak imbauannya? Ya, kalau sampai kebobolan ini gimana nih Pak? Ya, dari itu kami tetap menghimbau bagi sholat Id kan, mengumpulan massa yang jauh lebih banyak di lapangan lagi ya. Kalau di masjid kan mungkin masih belum terlalu banyak, di lapangan begitu banyak. Ya kami selalu menghimbau supaya sholat Id kali ini ya dilakukan di rumah saja lah gitu ya. Satu, hukumnya memang sunnah, tidak dilakukan pun tidak berdosa, tapi karena memang sunnahnya sunnah muakkad, itu artinya yang dianjurkan, dan Rasulullah kebetulan juga tidak pernah meninggalkan sholat Id, ya baik kita lakukan sholat Id itu di rumah saja lah gitu. Di rumah, caranya juga mudah, bisa dengan sholat, ya kembali, ini pendapat banyak ulama ya yang kami kutip ya.
Bisa dilakukan seperti sholat sunat 2 rakaat seperti biasa. Bisa juga dengan sholat sunat 2 rakaat seperti gaya sholat tarawih, sholat Idul Fitri. Ada 7 takbir pada saat rakaat pertama, ada 5 takbir rakaat kedua. Bisa juga kemudian seperti Idul Fitri murni, ada khotbah bisa juga. Jadi kita banyak pilihan kan, karena agama tidak menyusahkan. Artinya dengan pemaparan Bapak tadi pilihan sholat sunat yang bisa dilakukan itu sebenarnya tidak ada yang menyulitkan gitu ya Pak? Tidak ada yang gampang. Dan tidak mengurangi pahala sedikit pun ya Pak? Mengurangi pahala, malah ya karena itu termasuk sunnah yang sangat dianjurkan gitu ya, mungkin pahalanya tambah gitu. Amin ya Pak. Tapi kan kayak tadi kita bilang Pak, ini kan pasti momen-momen yang ditunggu lah Pak ya setelah kita 1 bulan puasa. Mungkin kalau misalnya sholat tarawih ada 1 bulan lamanya lah ya kita imbauan masih terus. Nah ini kan ini untuk di 1 hari. Nah ini gimana Pak? Kayak tadi Bapak bilang penyuluhannya sampai ke tokoh di daerah, di kampung-kampung supaya benar-benar masyarakat tidak berbondong-bondong gitu. Jangan sampai ternyata pas pagi hari itu kita mendengar banyak orang yang kemana gitu kan Pak. Nah ini kan kita juga sulit ya Pak, mengusir pulang juga nggak mungkin kan Pak, nanti malah jadi ini Pak. Jadi polemik, gimana Pak? Jadi memang jauh hari sudah kita lakukan dan secara resmi Menteri Agama juga akan mengeluarkan hari ini atau besok imbauan tentang itu dan kita langsung turunkan terus ke bawah ya sampai kemana ke ujung tombak kita supaya langsung turun tangan. Ada yang kelihatan persiapan untuk sholat di lapangan ya kita datangi. Karena kalau sholat di lapangan kan paling nggak 1 hari sebelumnya kan dilakukan Benar Pak. Pembatasan ya Pak. Arah kiblat dan lain sebagainya kan kita bisa lihat. Saya bilang janganlah gitu ya, gitu ya. Apalagi memang kelihatannya naik turunnya tentang wabah ini juga masih belum bisa diprediksi ya fluktuasinya. Sebagai contoh aja ya. Iya Pak. 2 hari yang lalu masih angka pertambahannya 233 nggak salah 234 orang yang positif. Tapi kemarin lonjak 484 gitu ya. Masih proaktif sekali. Jadi betul-betul kita waspada lah, jangan sampai kita anggap enteng mengatakan udah selesai, enggak, belum selesai. Kita waspadai, kalau kita lalai dia langsung meningkat. Iya, benar Pak. Karena kita nggak tahu ya Pak, orang-orang yang dekat sama kita itu apakah dia membawa atau tidak. Yang tanpa gejala juga ada. Nah, oke Pak, mungkin untuk ibadah. Nah, untuk silaturahmi, untuk nanti istilahnya maaf-maafan. Nah, ini gimana? Jadi maaf-maafan nggak boleh jabat tangan lagi ya Pak? Jadi gimana nih Pak? Maaf-maafannya gimana nih Pak nanti? Iya, kalau dalam rumah tangga ya, dalam keluarga inti ya tentu seperti biasa lah keluarga inti ya. Tapi kalau dengan teman-teman lain di luar itu ya memang harus dengan melalui media sosial yang kita punya, mungkin HP atau apa ya. Apa memang itu harus kita lakukan. Tapi kalau ngomong maaf ya memang itu kebiasaan kita sih ya. Sebetulnya kan dalam Islam mengatakan bahwa maaf itu mestinya dilakukan seketika. Tidak tunggu 1 tahun ya Pak. Nah, ini Nabi yang terkait dengan itu ya. Tapi dalam situasi ini ya tetaplah maaf-maafan silaturahmi itu kita lakukan aja melalui media sosial yang ada. Apalagi alhamdulillah kalau semua kan sudah punya HP atau paling tidak seandainya nggak punya HP pun ada di dekatnya yang punya HP bisa pinjam gitu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, pahala tidak kurang dan kita bisa menikmati kehadiran Idul Fitri ini dengan baik. Memang nggak boleh terganggu pandemi COVID-19 tidak boleh mengganggu kebahagiaan kita merayakan kembalinya kita kepada fitrah kita itu. Karena telah menang melawan godaan-godaan selama puasa, kita lipat gandakan pahala kita selama puasa dan memohon ampunan selama puasa. Itu tidak boleh terganggu dengan adanya pandemi ini. Hanya saja yang terganggu caranya ya Pak, yang diubah bukan Pak ya? Tapi kan semangatnya, oralnya tidak boleh terganggu. Jadi kalau kita punya anak-anak banyak, cucu, kalau saya punya cucu ya tetap kita gugah mereka untuk semangat, tetap semangat karena kita menang melawan godaan. Kalian batal nggak ada kek. Nah, alhamdulillah. Iya. Pak, kemarin nih pernyataan Bapak sempat rame nih terkait pelonggaran ibadah nih Pak. Nah, kita tahu juga kan sendiri kayak tadi Bapak juga bilang
yang PSBB itu juga masih berjalan, kasus juga masih meningkat. Sebenarnya memang sudah bisa belum sih Pak kita untuk beribadah normal ya bahasa saya, terlepas dari tarawih atau nanti sholat id, untuk nanti itu sebenarnya udah bisa belum sih Pak kita di tahap beribadah dengan normal dengan kondisi seperti yang Bapak bilang tadi meningkat terus? Ya, memang itu mengemuka pada saat kemarin dulu ya, dengar pendapat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Beberapa anggota Dewan menanyakan, mengusulkan desak supaya ada relaksasi di bidang di rumah ibadah gitu ya. Saya katakan ide itu baik gitu. Ide itu baik, satu, kita bisa meningkatkan pahala ibadah kita. Kemudian kedua, silaturahmi bertambah luas gitu ya. Kemudian juga secara masif kita bisa memohon kepada Tuhan untuk mencabut wabah ini gitu ya. Asal dilakukan dengan batas-batas yang sangat jelas gitu ya. Sebagai contoh, hanya ada di zona hijau, kemudian bahwa harus jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan, tidak salaman, tidak cipika-cipiki, dan lain sebagainya. Tapi itu tentu saja kita sesuaikan dengan bagaimana situasi COVID-19 pada saat ini. Sehingga saya katakan, nanti saya lihat perkembangan, mungkin akan saya coba ajukan kepada Bapak Presiden. Jadi saya punya niat menyarankan itu kepada Pak Presiden, nggak jadi. Saran itu tidak untuk saat ini ya, maksudnya tidak dilakukan sekarang, tapi untuk menjadi pemikiran suatu waktu. Sebagai Menteri Agama kan saya juga punya kewajiban untuk coba tolong dipikirkan sama-sama lah kapan mulai kita bisa melakukan relaksasi di bidang di rumah ibadah ini. Tapi begitu melihat daktanya seperti itu, saya nggak jadi. Jadi belum disampaikan Pak. Masa kelihatan melonjak begitu tinggi dari 233 jadi 484. Oh, ini Menteri Agama malah suruh ibadah di masjid. Enggak elok. Kesan saya ya mungkin selama Idul Fitri ini kita betul-betul tunjukkanlah tentang bagaimana pengamanan diri kita, pengamanan keluarga. Ya mudah-mudahan nanti selesai Idul Fitri, berapa lama setelah Idul Fitri situasi jauh-jauh lebih membaik lagi. Ya mungkin bisa coba kita sarankan masalah relaksasi ini ya. Meskipun kalau saya lebih condong menggunakan kata revitalisasi sih ya. Karena kalau relaksasi yang kita maksudkan konsep kita itu sebetulnya nggak ada yang tidak ada yang mengendorkan aturan-aturannya ya. Saya katakan tadi jaga jarak tetap. Kita bolehnya di zona hijau, tetap cuci tangan. Tetap juga kemudian yang sakit tidak boleh masuk, tidak boleh ikut. Tetap juga sebagainya. Ya. Jadi nggak ada relaksasinya sedikit pun. Sehingga saya menamakan itu revitalisasi rumah ibadah gitu ya. Supaya rumah ibadah direvitalisasi kembali. Tapi ya sekali nggak bisa gegabah kita meskipun beberapa anggota Dewan juga mendorong. Tetap kita pertimbangkan dengan matang dan saya kira saat ini belum waktunya lah. Jadi tolong aja sama-sama kita coba di Idul Fitri nanti kita melakukannya dengan lebih baik. Setelah sekian lama Idul Fitri menjadi suasana lebih enak, mungkin kita bisa lakukan yang saya sebut dengan ajukan ke Bapak Presiden, yang saya sebut dengan revitalisasi rumah ibadah itu. Apalagi kayak yang kemarin terakhir kasus yang di Tambora ya Pak ya, ternyata malah imamnya yang positif ya Pak. Betul. Ya, jadi adalah kita. Tapi kembali ya, niat itu baik ya. Baik ya, benar Pak. Niat itu nggak baik kan. Orang namanya bagaimana meningkatkan pahala kita, membuat kemudian lebih masif doa kita kepada Tuhan, sebagainya. Dan begitu juga agama lain juga pasti melakukan sama. Tapi bagus itu tidak bisa serta-merta dilakukan. Dan menurut kami tentu aja paling utama izin Bapak Presiden dulu. Tapi melihat situasi kemarin, ya saya mengajukan ini aja nggak sampai hati. Artinya belum disampaikan, Pak? Belum. Oh, belum. Pak Menteri saya ngomong, saya sempat diskusikan. Pak Menteri udah saya ajak ngomong, ya kan nanti kita lihat sama-sama setelah situasi kapan yang tepat untuk kita angkat. Ke Pak Presiden belum jadi. Oh, belum jadi ya Pak? Takut malah membingungkan lagi ya Pak, bikin marah. Elok lah kita, orang situasi itu naik, kok kita ajukan gitu ya. Kalau juga Pak Presiden kemarin jelas ya Pak bilang soal pelonggaran itu harus sangat hati-hati gitu kan. Betul. Kita memang beliau memikirkan beberapa kelonggaran terutama untuk membuat ekonomi ini betul-betul jangan jalan, jangan sampai ekonomi mantap ya. Gitu.
Rekomendasi kan semua kita mengalami kesusahan. Pak, untuk zakat aman Pak? Zakat aman. Aman ya Pak ya. Pasien kebanyakan dipotong langsung ya. Dan Terus, sekarang memang badan amil zakat itu juga banyak membantu dalam kaitan COVID-19. Berarti tidak ada apa ya Pak, dampak signifikan lah penurunan penerimaan zakat di tahun ini Pak karena COVID Pak. Karena kalau kemarin saya baca berita yang Istiqlal itu kan penurunannya ya Pak ya, penerimaannya ya Pak. Ya, ya kalau situasi memang seperti itulah ya. Kalau akal sehat kita mengatakan ya mungkin penurunan ada ya, tapi mungkin tidak terlalu signifikan. Karena banyak orang yang tadinya pembayar zakat mungkin pada saat situasi sekarang mungkin pendapatannya berkurang sehingga zakatnya mengecil. Gitu. Iya, benar enak Pak. Tapi kalau untuk PNS Kemenak sendiri Pak, ada imbauan tegas nggak Pak? Kalau mudik apa sanksinya Pak? Oh, udah ada itu pastilah. Pasti. Melanggar aturan itu dan nggak bisa disembunyikan, pasti ketahuan. Berarti Apalagi kita punya ujung tombak tadi saya katakan sampai tingkat dulu kan, kalau ada yang mau ketemu dia, loh, kamu kesini, izin nggak gitu ya. Kalau Pak Menak nih mudik juga nggak Pak? Hah? Harusnya mudik kemana Pak? Kalau biasanya saya nggak mudik ya, mungkin sekali-sekali, mungkin 5 tahun sekali pulang ke Aceh gitu ya. Oke. Biasanya lebih banyak di sini. Oh, biasa lebih banyak di sini ya Pak ya. Berarti tahun ini juga akan berkumpul di sini ya Pak ya? Ya, dengan Belanda Pak. Saya ada keuntungan saya. Kenapa Pak? Anak-anak yang sudah menikah, kebetulan rumahnya nggak jauh dari tempat saya ini. Idul Fitri nanti bisa dia ikut sholat Id sama-sama saya di sini di rumah. Jadi nggak kena PSBB ya Pak? Nah, kenapa? Ya. Itu inti lah gitu ya. Oke, iya. Pak Menak, mungkin tema terakhir yang akan tanyakan soal kelangsungan haji gimana? Nasibnya haji ini gimana Pak? Karena kan di Saudi sendiri kondisinya nggak jauh beda dengan kita kan Pak ya? Betul. Gimana? Cuman memang dia belum pernah memutuskan jadi atau enggak gitu ya. Nah kemarin kan terakhir Pak Menak bilang itu tanggal 20 ya Pak harus ada keputusan. Jadi kita pastikan aja. Emang kenapa Pak? Sama ini nggak ada kayaknya ngasih kepastian apa bikin greget gitu? Ngasih ada sinyal-sinyal, tapi tetap aja dalam bahasa Indonesianya itu insya Allah gitu ya. Tapi belum ada. Tapi kita lihat situasi di Saudi juga ada kemajuan tapi nggak signifikan juga. Tapi sampai saat ini kami tetap masih menyiapkan 3 alternatif itu. 1, berangkat semua sesuai kota. 2, kemungkinan tidak semua kota, mungkin setengah kota karena situasinya untuk menjaga jarak dan lain sebagainya. Kemungkinan ketiga ya batal sama sekali. Tapi semua implikasi dari ketiga alternatif itu kami siapkan dengan baik. Sebagai contoh, sampai sejauh ini tidak ada 1 sen pun yang pernah kita keluarkan dalam kaitan membayar uang muka kontrak. Baik kontrak angkutan darat, angkutan udara, makan, akomodasi, dan lain sebagainya. Oh, belum ada ya Pak ya? Belum, membayar uang muka kontrak belum pernah ada, tapi deal-deal tetap. Kemudian juga uang jamaah nanti kami punya beberapa ide dan juga Komisi 8 DPR juga menyarankan begitu. Sebaiknya BP yang sudah dilunasi itu dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga nanti manfaatnya dimanfaatkan khusus untuk mereka ini gitu ya. Jadi dikelola secara terpisah, kami setuju. Supaya fair lah, adil lah gitu ya. Jadi jangan sampai BP-nya dia dikelola, tapi kemudian dimanfaatkan oleh semua. Kan nggak fair. Jadi manfaatnya nanti dipakai oleh mereka ini. Okay. Kita usahakan sebaik-baiknya. Dan saya yakin sekali lah, optimis, nggak akan ada jemaah yang dirugikan. Masuk juga urutannya, kalau kali ini dia nggak berangkat, dia urutan sekian, pasti nanti tahun depan urutan segitu juga gitu. Kecuali ada yang mohon maaf, ada yang meninggal di atas dia mungkin dia. Artinya dengan dana yang mereka bayarkan itu, insya Allah tidak ada sedikit pun serupiah pun yang dirugikan gitu ya Pak untuk jemaah seandainya memang kondisi terburuknya mungkin dibatalkan ya Pak. Memang kemarin ada salah pengertian sedikit dari beberapa minggu yang lalu. Karena kita sebutkan kalau saya nggak jadi haji tidak jadi berangkat, dana-dana yang masih ada kita manfaatkan bisa untuk mendukung COVID-19. Tapi dana itu dana operasional yang kita siapkan untuk haji, bukan dana jamaah. Kalau dana jamaah ya itu berjolim lah kita kalau kita gunakan, itu tidak boleh. Jadi itu pasti aman kan. Pasti aman ya Pak ya. Kita gunakan
dana operasional yang tadinya kita siapkan untuk haji, mungkin kalau dibutuhkan untuk COVID kita bisa alihkan untuk COVID. Oke. Pak, kalau misalnya mereka nggak jadi berangkat Pak ya, artinya tadi kan baru saya cek nih Pak, 200 ribuan lebih ya Pak ya, jemaah haji kita gitu ya Pak ya. Nah, nanti gimana Pak sistemnya? Apakah tahun depan kan akan ada jumlah juga gitu ya Pak, ada kuota juga gitu Pak? Apakah double atau seperti apa Pak? Nah, kalau kuota nggak akan bisa ditambah. Nah, itu gimana solusinya Pak? Karena kalau masalah utama kan di Mina ya, kita paham. Setiap kita diskusi dengan Saudi tentang masalah haji, penambahan kuota, dan mereka sampaikan alasan, dan kita juga udah tahu pasti masalah Mina. Mina kan nggak akan bisa diperluas lagi gitu ya. Sehingga ya mungkin mundur 1 tahun lah, semua mundur 1 tahun. Dan kita pernah mengalami 3 kali. Sorry Pak, saya potong. Berarti misalnya tahun ini jadi tahun depan berapa kali? Iya. Oke. Kita pernah mengalami 3 kali itu pada saat agresi Belanda itu, nggak ingat saya sana, 1946, 47, 48 kita nggak mengirim haji. Tapi waktu itu jemaah haji belum sebanyak seperti sekarang. Iya. Kalau dulu orang daftar tahun itu juga berangkat. Sekarang kan macam bantai nunggu 42 tahun. Rata-rata Indonesia nunggu 19 tahun. Iya Pak. Pak, tapi maksudnya ini opsi-opsi yang Bapak pikirkan, yang dibuat Kemenak ini sudah dianggap sudah cukup baik ya Pak ya? Dan sudah implikasinya masing-masing sudah kami siapkan. Artinya kalau begini apa yang perlu disiapkan, kalau begini apa. Termasuk ya tentu saja kalau jadi berangkat baik tentang full. Iya, nah kalau jadi berangkat gimana Pak modelnya nanti? Iya, kalau full kuota pun atau tidak setengah kuota, tetap aja kita sudah siapkan lagi tentang sistem pemeriksaan kesehatan lanjutan. Nggak bisa seperti dulu kan. Jadi pada saat sebelum masuk sudah pemanggilan sudah ada pemeriksaan lagi, dan belum masuk ke asrama haji periksa lagi, sebelum berangkat periksa lagi, sudah kita sudah siapkan juga implikasi seperti itu. Gitu. Justru lebih ketat ya Pak? Ya? Justru lebih ketat ya Pak? Iya betul. Termasuk nanti di sana setelah bertemu dengan banyak orang ya Pak ya? Di sana juga pasti akan ada perkuatan. Dan di Saudi juga pasti melakukan hal yang sama juga. Ya. Dan Makkah sendiri masih kosong ya Pak ya sekarang? Ya betul. Waktu itu pernah dibuka katanya tawaf, tapi tawaf non umroh. Tapi dengar-dengar belakangan juga ditutup lagi atau begitu, saya agak fluktuasinya juga kan banyak itu. Jadi kalau melihat situasi seperti itu ya kita sulit juga mempredik bagaimana ya. Pak, artinya komunikasi tetap masih dijalin ya Pak ya? Betul. Dubes kita tiap saat kontak ya, Saya tanya terus bagaimana perkembangan di Masjidil Haram, Nabawi bagaimana gitu kan, itu kan indikatornya kan di sana gitu. Berarti bukan cuma jemaah yang deg-degan ya, Pak Menak juga? Oh iya, sama lah, harapan kita sama, mudah-mudahan tidak tertunda dan mudah-mudahan semua kuota full bisa berangkat, meskipun pemeriksaan yang lebih ketat. Oke, Pak Menak makasih banyak nih untuk bincang-bincangnya hari ini. Maaf Pak mengganggu waktunya ya Pak. Oke. Salam sama teman-teman semua ya. Iya, moga-moga Pak Menak juga sehat selalu. Baik. Salam sama pemirsa semua. Terima kasih. Iya, siap Pak Menak. Makasih banyak Pak Menak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Pak.